lihat rumah baru, tapi dindingnya retak-retak? Atau bahkan roboh cuma karena hujan deras atau gempa kecil? Masalahnya bisa jadi bukan karena bahan bangunan, tapi karena satu bagian struktur yang sering diremehkan, sloof. Di video ini, kita akan kupas tuntas apa itu sloof, kenapa dia sangat penting, dan apa yang bisa terjadi kalau rumah dibangun tanpa sloof. Secara sederhana, sloof adalah balok beton bertulang yang dipasang horizontal di atas pondasi. Fungsinya adalah untuk menyebarkan beban dari atas, baik dari kolom, dinding, bahkan atap, ke pondasi secara merata. Bayangkan sloof seperti sabuk pengaman yang menjaga struktur rumah tetap stabil di atas tanah. Nah, sloof ini bukan cuma pelengkap. Ada 4 fungsi penting sloof dalam konstruksi bangunan. 1. Menyebarkan beban secara merata ke pondasi. 2. Menjaga kestabilan struktur bawah. 3. Mencegah retakan pada dinding akibat pergerakan tanah. 4. Melindungi rumah dari penurunan tanah yang tidak merata. Intinya, sloof adalah kunci agar struktur rumah awet dan kuat dalam jangka panjang. Meskipun sloof itu penting, sering banget kita temukan pemasangannya kurang tepat. Berikut beberapa kesalahan umum di lapangan saat pemasangan sloof. Bekisting bocor atau tidak presisi. Hasil coran jadi tidak rapi. Tinggi sloof tidak rata. Bisa menyebabkan dinding miring atau bergelombang. Tulangan tidak dipasang sesuai standar. Ini bahaya, karena sloof bisa retak atau bahkan patah. Tidak diberi jarak dari tanah. Aver beton. Sloof bisa cepat korosi kalau terlalu dekat tanah. Kalau kamu lagi bangun rumah, jangan cuma percaya tukang. Pastikan sloof dipasang dengan benar, sesuai gambar kerja dan standar teknis. Coba bayangin gini, kalau ada beban dari atap ke kolom, terus ke sloof, lalu ke pondasi. Tanpa sloof, kolom bisa langsung menekan pondasi dan bikin struktur nggak stabil. Simulasinya kayak kamu berdiri di atas tanah langsung versus berdiri di atas papan lebar. Yang mana lebih stabil? Sloof itulah papan lebarnya. Kalau rumah kamu sudah berdiri, dan kamu ragu sloof-nya oke atau enggak, coba cek tanda-tanda berikut. Retakan diagonal dari pojok pintu atau jendela, dinding bagian bawah lembab dan melengkung, lantai retak di sepanjang dinding miring atau enggak simetris. Kalau tanda-tanda ini muncul, bisa jadi sloof kamu tidak berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita bahas yang paling penting. Apa yang terjadi kalau sloof ini dilewatkan dalam bangunan rumah? Dinding gampang retak-retak, pondasi bisa bergeser atau ambles sebelah. Struktur rumah jadi miring. Tidak tahan gempa ringan. Sloof itu kecil. Tapi kalau tidak ada, dampaknya bisa besar banget. Dan parahnya, kerusakan ini sering muncul beberapa bulan setelah rumah selesai dibangun. Sloof biasanya terbuat dari beton bertulang. Di dalamnya ada tulangan utama, besi D10 sampai D16, sengkang, besi polos 8 polos 10, dimensi umum 15 x 20 cm atau 20 x 30 cm. Ukurannya tergantung beban struktur dan kondisi tanah. Coba lihat ilustrasi ini. Sloof mengikat semua pondasi dan menopang kolom. Ini membuat bangunan jadi satu kesatuan yang kuat. Bahkan di rumah sederhana, keberadaan sloof tetap wajib. Jadi sekarang kamu tahu, sloof bukan cuma sekadar beton panjang di bawah rumah. Dia adalah struktur vital yang menentukan kokoh atau tidaknya bangunan. Kalau kamu ingin bangun rumah yang tahan lama, kuat dan aman, pastikan sloof nggak dilupakan. Yuk, bantu channel ini berkembang dengan klik tombol like and subscribe.
Komentar juga kalau kamu punya pertanyaan seputar teknik sipil lainnya. Ingat, rumah tanpa sloof itu kayak nonton YouTube tanpa klik subscribe. Sama-sama rawan goyah. Lalu efek gempa ringan layar. Hahaha.